Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 9, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Erin di materi IPS seperti biasanya. Hari ini sudah masuk bab baru ya, bab kedua tentang sosiologi nih ya. Mungkin kalian sebelumnya tuh pernah ya ngerasa, oh setiap tahunnya kita ada sosiologi nih. Ya benar, jadi setiap tahunnya kalian dari kelas 7, 8, dan 9 ada materi yang berkaitan dengan sosiologi. Dan yang kelas 9 ini terkait dengan globalisasi. Oke, gimana, penasaran kan? Mau mulai? Ya udah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pembahasannya ada 3 nih. Yang pertama, perubahan sosial budaya, yang kedua globalisasi, dan yang terakhir adalah dampak dan upaya menghadapi globalisasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 section, yang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Oke, lanjut. Nah, kan tadi kalian udah nonton video nih sebelum masuk ke dalam video yang ini, masuk ke dalam video yang pertemuan dengan Bu Erin ini. Jadi menurut kalian gimana globalisasi? Sebenarnya banyak manfaatnya ya globalisasi, dan sekarang kita juga harus cek gimana pandangan Islam mengenai globalisasi. Ya, jadi di dalam surat An-Nur ayat 35 di Al-Qur'an ya, secara garis besar itu menyatakan ilmu pengetahuan dan teknologi memang semuanya dari Allah. Jadi penggunaannya pun itu harus syar'i, harus ditujukan untuk ibadah. Jadi kalau kalian sekarang ini lagi belajar sama Bu Erin, itu berarti tujuannya sudah syar'i. Kalian kan niatnya mau belajar, ya kan? Iya, jadi contohnya seperti itu. Oke, globalisasi dalam pandangan Islam. Oke, kita lanjut masuk ke dalam materi. Pertama, pembahasannya tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Oke, diawali dengan konsep perubahan sosial budaya. Apakah perubahan sosial budaya itu? Ya, artinya perubahan struktur sosial dan perilaku masyarakat atau manusia di dalam suatu lingkup masyarakat secara bertahap dalam waktu yang lama. Kalian bisa lihat ke gambar yang sebelahnya nih. Waduh, ada anak kecil lagi mainan handphone. Terus sebelahnya ada lagi yang mainan karet. Ada yang mainan gundu. Terus ada yang fokus sama gadgetnya masing-masing. Nah, menurut kalian tuh apa maknanya? Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri setiap masa, setiap generasi, setiap tahun akan ada perkembangan ya. Dari bidang teknologi, dari bidang sosial, budaya, sampai mungkin kalau di zaman sekarang teman-teman itu pernah nggak ngerasain dulu SD-nya main karet atau main gundu atau main tajos atau main apa? Nah, itu di masa-masa era tahun 2000-an itu adalah yang terakhir permainan-permainan itu banyak dimainkan ya. Sekarang mah kalian, adik-adik kalian sendiri pasti pada kesibukannya di handphone ya, jadi bentar-bentar ketergantungan sama gadget. Nah, kalau zaman dulu sih mainannya malah, kan zaman dulu handphonenya nggak Android, dan handphonenya masih yang cuma bisa buat SMS sama telepon, ya kan? Apalagi zamannya ibu dulu mah boro-boro punya handphone, belinya mahal, jadi mendingan main karet aja gitu. Jadi itu ya, perubahan struktur sosial dan perilaku manusia. Jadi setiap ada perkembangan, pastikan pola pikir manusia akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu. Oleh karena itu, di sini ada sebuah kata-kata perubahan yang digarisbawahi ya, perubahan, kemudian ada struktur sosial dan perilaku manusianya. Dan itu secara bertahap. Jadi nggak langsung brok dari yang cuma ada telepon atau pager tiba-tiba langsung Android versi Oreo. Enggak lah, pasti ada prosesnya gitu ya. Itu yang dimaksud dari perubahan sosial budaya. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini kita harus bisa membedakan dulu antara evolusi dengan revolusi. Kalau evolusi itu perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang garis bawah lambat.
terjadi dengan sendirinya tanpa dikehendaki. Contohnya yaitu suku anak rimba yang akhirnya dapat melakukan cocok tanam sendiri. Nah, kalau perubahan sosial budaya yang berkaitan sama evolusi itu prosesnya tidak instan ya, jadi pasti ada agak-agak bertahapnya, lumayan ini juga lambat gitu. Nah, seperti kayak suku-suku di pedalaman memang pasti kan sampai sekarang aja banyak yang anak-anak di daerah suku-suku pedalaman yang sekolahnya pun yang harus nyebrangin sungai yang ada buaya, yang ada biawak ya kan, yang kadang sungainya juga deras sampai anak-anaknya hampir anyut, tapi mereka dengan semangat yang tinggi untuk sekolah akhirnya ya udah dilewatin aja itu sungainya. Nah, jadi masih banyak daerah-daerah yang tertinggal yang memang segala bentuk kecanggihan belum masuk ke dalamnya. Jadi itu yang menyebabkan evolusi. Jadi perubahannya itu sangat-sangat lambat ya, terutama memang daerah-daerah pedalaman. Kalau revolusi itu kebalikannya ya, berarti cepat, perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Tapi cepatnya ini ada kondisi, ada syaratnya. Syaratnya itu harus punya kekuatan besar. Kekuatan besar itu dari mana? Dari dukungan masyarakat. Nih, Bu Erin kasih contoh nih, mau yang fiksi dulu apa yang fakta nih? Kalau yang fiksi, kalian pernah nonton film Hunger Game nggak? Hunger Game itu kan ini ya, menceritakan tentang pemberontakan orang-orang yang tidak suka dengan kediktatoran ini ya, pemerintahan di daerahnya situ. Jadi akhirnya dengan memberontak, akhirnya menemukan sebuah revolusi. Revolusinya itu sama dengan pembahasan di sini. Jadi membutuhkan power, membutuhkan banyak dukungan dari masyarakat atau warganya gitu. Kalau tidak ada dukungan, revolusi tidak akan berjalan. Nah, kalau yang faktanya, contohnya tuh kayak kejadian tahun 98, kerusuhan tahun 98. Ya, itu adalah penanda untuk kita berubah. Jadi yang tadinya memang di bawah kepemimpinannya Presiden Soeharto, akhirnya seluruh masyarakat Indonesia sepakat dan benar-benar melakukan pergerakan besar yang dimana itu banyak banget korban jiwanya, sampai akhirnya yaitu turunlah kekuasaannya Soeharto. Jadi dengan kekuatan besarnya masyarakat itu akan menyebabkan sebuah revolusi. Jadi paham ya perbedaan antara revolusi dan evolusi. Oke, masuk ke dalam materi berikutnya. Oh, langsung gambar ternyata. Ya, yang pertama ada gambar ini nih. Kira-kira gambar apa? Nggak jauh-jauh ya, ini depannya K. Belakangnya K juga. Konflik, ya, konflik. Terus ada gambar apa lagi nih? Oke. Oh, iya. Gimana kalau gambar-gambar ini Bu Erin akan berikan kejutan buat kalian. Jadi ini termasuk salah satu giveaway-nya. Giveaway kali ini yaitu kalian perlu amati gambar ya. Ada 3 gambar ya. Jadi 3 gambar ini kalian analisis, kalian ceritakan kembali apa yang terjadi pada gambar dan dihubungkan ke dalam materi perubahan sosial budaya ini. Ya, silakan taruh di kolom komentar. Hadiahnya itu akan mendapatkan free pass remedial. Boleh kalian pakai di remedial yang kali ini yang mungkin ngerasa nilainya udah jelek nih. Nanti remedial yang pertemuan bab kemarin, atau yang bab yang kedua ini, yang perubahan sosial budaya ini, boleh mau dipakai yang kapan aja, terserah kamu. Yang penting menangkan dulu ya, dimenangkan dulu dengan cara kalian analisis gambar. Oke, Bu Erin lihatin gambar satu persatu ya. Bu Erin cepet aja nih, jadi silakan kalau yang mau agak lama ngeliatin gambarnya di pause aja. Oke, ini gambar ketiga. Jadi salah satu aja ya, pilih gambarnya, dianalisis salah satu, kemudian taruh di kolom komentar. Nanti Bu Erin cek siapa yang akan menang. Satu gambar, satu pemenang. Ya, lanjut ya. Ini tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi, semua itu ada alasannya nggak? Perubahan sosial budaya juga ada alasannya. Kenapa bisa ada perubahan sosial budaya? Pertama, ada faktor internal. Kedua, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal,
Pertama ada pertumbuhan penduduk, kedua penemuan baru inovasi, kemudian yang ketiga konflik dalam masyarakat, dan yang terakhir terjadinya revolusi. Terus yang faktor eksternal ini dari dari luar ya. Faktor-faktor yang dari luar, kalau internal dari dalam negeri. Kalau yang faktor eksternal lebih cenderung kepada yang dari luar. Pertama ada faktor kebudayaan lain. Yang kedua, kondisi fisik alam yang berubah. Terakhir adalah peperangan. Ya, jadi untuk faktor internal, kalian paham ya, pertumbuhan penduduk itu kan berarti setiap tahunnya kan kita pasti ada pertumbuhan penduduk. Jadi angka kelahiran dan kematian itu bertambah atau berkurang dan lain sebagainya, itu mempengaruhi. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi. Setiap tahunnya juga pasti kan dari bidang teknologi, informasi, pengetahuan, semua ada perkembangannya dan itu akan menjadikan sesuatu temuan yang bisa dipakai oleh semua orang. Contohnya kalau yang paling gampang sih kalian tinggal handphone aja lah gitu ya. Dalam 1 tahun tuh pasti ada Oppo yang versi-versi A, B, C, D, E. Terus keluar Samsung versi A, B, C, D, E ya kan. Yang dari yang harganya mahal banget 20 jutaan sampai yang harga-harga sekitar 3 jutaan ya kan. Nah itu maksudnya penemuan baru. Kemudian yang ketiga konflik dalam masyarakat. Ya tadi jadi intinya faktor dari dalam itu sendiri. Misalkan ketika masyarakat tidak suka atau tidak menyetujui suatu perundang-undangan yang dibuat sama pemerintah, pasti kan ada unjuk rasa dong atau ada demonstrasi. Yaitu masyarakat itu menunjukkan ketidaksukaannya. Nah, itu salah satunya. Jadi bisa menimbulkan konflik. Yang terakhir adalah terjadinya revolusi yang tadi Ibu bilang ya, adanya pergerakan besar. Itu akan menyebabkan perubahan sosial budaya. Terus yang sebelahnya tuh ada faktor eksternal yang seperti dari kebudayaan lain. Jadi kayak budaya asing yang masuk ke dalam negeri, kemudian kondisi fisik alam yang berubah. Misalkan kayak Indonesia sedang ada bencana alam, ya kan? Nah, itu akan merubah misalkan gini, sumber daya alamnya, bukan sumber daya alam sih, daerah tempat tinggal penduduk, misalkan itu dia mata pencahariannya adalah berkebun, tetapi karena daerah di sana itu sering terjadi kebakaran hutan, ya kan, dan akhirnya mengakibatkan lahan perkebunan itu jadi habis, jadi tinggal tanah, dan akhirnya disitulah ada perubahan. Jadi masyarakat ya udah akhirnya mereka berinvestasi untuk membuat perumahan saja, dijadikan lahan untuk properti. Nah, kan berarti ada perubahan di dalamnya ya kan. Nah, yang terakhir itu peperangan. Peperangan juga pasti kan akan menimbulkan suatu perubahan sosial budaya. Lanjut. Yang berikutnya kita ada masuk pembahasan tentang globalisasi. Jadi yang penting kalian paham dulu ya perubahan sosial budaya itu seperti apa agar kita memahami globalisasi lebih mudah. Globalisasi itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan pada masyarakat dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Intinya globalisasi itu adalah suatu perubahan juga. Perubahan sampai 2 kali tuh nyebutin perubahan. Yang penting itu yang harus digarisbawahi perubahan. Jadi globalisasi tidak jauh dari perubahan pada masyarakat dalam bentuk mendunia ya, dari bidang iptek, dari bidang kebudayaan, dari bidang ekonomi dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini untuk FYI aja ya teman-teman. Jadi kenapa ada negara maju dan negara berkembang di dunia ini, Bu Erin tunjukkan petanya, karena untuk pembahasan globalisasi kita tidak jauh-jauh, tidak bisa terlepas dari keberadaan atau perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi kalau kita lihat ya dari gambar, negara maju itu kan yang warnanya biru muda sama biru tua. Yang biru tua itu udah benar-benar negara maju yang sudah dari lama. Kalau yang warna biru muda ini yang lagi transisi, jadi masa transisi yang tadinya dari berkembang jadi negara maju. Terus yang warna kuning dan warna merah ini masih daerah berkembang, masih daerah negara berkembang ya. Kita bisa lihat di sini Indonesia masih yang warna apa? Warna orange. Oke, masih belum masuk masa transisi juga dan masih berkembang, tetapi
masih lebih baik daripada yang warna merah. Yang warna merah benar-benar penduduknya masih yang negara berkembang yang cenderung ke negara miskin jatuhnya. Seperti itu. Jadi paham ya teman-teman. Negara maju, negara berkembang itu otomatis perbedaannya apa? Perbedaan dari ipteknya, ya kan? Perubahan sosial budayanya juga lebih pesat di negara ini, di negara-negara maju. Kalau negara berkembang, perubahan sosial budayanya mungkin lebih ke arah yang tidak terlalu berhubungan sama iptek, yang lebih ke sosial budayanya saja. Kalau yang ke masalah ipteknya itu yang lebih cepat melakukan perubahan sosial budaya adalah negara-negara ini. Negara-negara maju, gitu ya teman-teman. Ya, kita masuk ke dalam perbedaan lagi, perbedaan antara globalisasi dan modernisasi. Kalau globalisasi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, jadi perubahan itu disebarkan dalam bentuk unsur-unsur baru secara mendunia, ya. Jadi dalam bentuk ilmu pengetahuan teknologi, dalam bentuk sosial budaya ekonomi, itu semua disebar ke seluruh dunia. Jadi kalau globalisasi itu benar-benar satu unsur baru ini langsung bisa sampai ke negara-negara dari kutub utara sampai kutub selatan semua tahu gitu kan. Nah, itu adalah globalisasi. Tapi kalau untuk modernisasi lebih ke bentuk perubahannya. Perubahan masyarakat yang dari misalkan tradisional ke tengah-tengah, ke menengah, terus dari menengah ke modern. Jadi benar-benar lebih ke apa ya? Lebih ke modernisasi itu masih dalam bentuk evolusi. Jadi tidak yang benar-benar dalam waktu singkat langsung ada perubahan. Kalau globalisasi kita bisa sebut itu sebenarnya lebih ke revolusi juga. Jadi perkembangan atau perubahannya itu agak cepat gitu prosesnya. Kalau modernisasi itu bertahap, jadi masih terhitung agak lambat. Perbedaannya di situ ya teman-teman. Oke, ini untuk pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Bu Erin buat kesimpulan ya. Jadi intinya pembahasan hari ini adalah tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan sosial budaya itu termasuk apa saja tadi? Ada evolusi, ada revolusi, kemudian juga bagaimana bentuknya, bagaimana perwujudannya, ya kan? Terus ada globalisasi. Globalisasi itu adalah proses yang seperti apa, perubahan yang seperti apa, dalam bidang apa saja. Nah, tadi sudah kita bahas. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas dampak dan upaya menghadapi globalisasi. Oke. So, terima kasih banyak teman-teman. Thank you very much. See you for the next meeting, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.